Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat GKI Sulung dimanapun berada, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara sekalian, tidak memahami firman Tuhan dengan benar membuat kita salah menafsirkan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Akibatnya, kita sering menjadi takut, marah, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Itulah yang terjadi dengan para murid Tuhan Yesus ketika melihat Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati. Padahal mereka sudah meninggalkan segala sesuatu dengan sejuta harapan akan masa depan yang lebih baik. Mereka menjadi seperti itu karena memiliki pemahaman yang salah akan firman Tuhan. Sama dengan semua orang Yahudi, mereka berharap Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan dunia, melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Padahal, Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan dunia, melainkan untuk mengalahkan dosa dan maut, serta menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Puji Tuhan, Dia tidak membiarkan para murid-Nya tinggal di dalam kebingungan dan keputusasaan. Dia menemui mereka dan membuka pikiran mereka, sehingga mereka memahami firman Tuhan dengan benar. Saat Tuhan membuka pikiran kita, sehingga kita mengerti firman Tuhan, adalah saat yang paling menakjubkan. Karena itu, tidak mengherankan jikalau para murid itu sangat bersukacita dan mengalami perubahan hidup yang sangat drastis. Dari takut menjadi berani, dari putus asa menjadi penuh pengharapan, dari lemah menjadi penuh kuasa, dan mereka menjadi saksi Tuhan yang sangat efektif. Apakah saudara rindu mengalami Tuhan menyingkapkan kebenarannya di hati saudara? Tuhan lebih merindukannya. Namun, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari, serta berdoa agar Roh Kudus membuka pikiran kita, sehingga kita dapat memahami apa yang kita baca. Jangan menyerah jika pada saat kita membaca kita belum memahaminya, atau nampaknya setelah membaca kita segera lupa. Sebab semua itu tidak akan pernah sia-sia. Semua yang kita baca dan renungkan akan tersimpan di lubuk hati kita. Suatu saat, ketika kita membutuhkannya, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang pernah kita baca dan renungkan itu. Dia akan membuka pikiran kita, sehingga kita memahami maknanya. Pada saat itu, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Iman kita dikuatkan, dan semangat kita dikobarkan untuk memberitakannya. Semakin kita memberitakannya, semakin sukacita kita meluap dan iman kita semakin dikuatkan. Itulah yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah menyediakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa kepada orang-orang percaya. Karena itu, jangan mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Mari kita lakukan bagian kita, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, berdoa mohon pencerahan Roh Kudus, dan alami sukacitanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan memberi kepada kami Alkitab yang lengkap,
Ampuni jikalau kami malas membacanya. Tolong kami Tuhan, agar kami akan mulai membacanya. Kiranya Roh Kudus boleh membuka pikiran kami, supaya kami mengerti dan mengalami sukacita Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang efektif. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.